Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua sehat afiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah tersebut. Anak-anakku semua, pada kesempatan belajar Quran hadis kali ini kita akan belajar bagaimana menterjemah lafaz-lafaz yang ada di dalam surat At-Takatsur. Nah, di dalam buku kalian itu sudah ada bagaimana cara menterjemah dari surat At-Takatsur ini. Akan tetapi di dalam buku ini mungkin tampilannya perlu diperjelas. Nah, kalau ini kan hanya tulisan seperti demikian. Ada lafaz Alhaakumut Takatsur sampai selesai, dan baru kemudian di bawahnya terdapat kosakata dan artinya masing-masing. Nah, ini untuk melengkapi kekurangan mungkin yang ada di buku kalian ini, maka Ustadz akan tampilkan dari sebuah Al-Quran terjemah per kata. Nah, ini bisa kita saksikan lebih jelas karena di sini ada lafaz Arab dan sekaligus ada lafaz Indonesianya. Nah, ini akan lebih mempermudah kita semua. Anak-anak semua, di dalam menterjemah itu yang terpenting adalah hafal, ya. Seperti kemarin kita waktu menulis, Ustadz sudah mengajarkan per lafaz. Jadi contohnya ini adalah alhaakum, telah melalaikan kalian. Nah, ini contoh dari lafaz alhaakum, telah melalaikan kalian. Ini harus dihafal. Ini satu lafaz, ya. Kemudian at-takatsur, berbanyak-banyak atau bermegah-megah. Berbanyak-banyak atau bermegah-megah. Nah, ini semua harus dihafal. Kemudian kita lanjutkan, ada lafaz hatta. Ini artinya hingga. Nanti dimanapun kalian ketemu lafaz hatta, artinya adalah hingga. Zurtum, kalian melewati atau masuk. Seperti orang ziarah, ya. Ziarah itu artinya datang di suatu tempat. Nah, ini juga begitu, melewati atau masuk. Al-maqabiro, kuburan-kuburan. Ya, ini lafaz per lafaz yang kita terjemahkan. Ini nanti harus dirangkai. Jadi harus dirangkai menjadi sebuah kalimat yang enak dipahami. Nah, itu caranya menterjemah bahasa Arab. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada lafaz kalla, artinya sekali-kali tidak. Kemudian saufa, artinya kelak. Nah, ini. Kemudian lafaz ta'lamun, artinya kalian akan mengetahui. Tsumma, artinya kemudian. Kalla, artinya sekali-kali tidak. Jadi sudah ada dua lafaz kalla, ya. Tadi di atas ini artinya sekali-kali tidak. Kemudian yang di bawah ini juga sama, artinya adalah sekali-kali tidak. Saufa artinya kelak. Ta'lamun artinya kalian akan mengetahui. Kita lanjutkan. Kemudian ada lafaz kalla lagi. Ya, berarti ada tiga. Sudah tiga kalla yang kita temukan. Artinya sama, sekali-kali tidak. Kemudian lafaz lau, artinya jika. Ta'lamun, kalian mengetahui. Nah, ini tadi ada
sudah ada tiga ya. Ada 3 kata ta'lamun. Jadi di ayat 2, ayat 3, kemudian ayat keempat. Nah ini artinya sama, kalian mengetahui. Kita lanjutkan. Ilmal, ini ilma, pengetahuan. Al yakin, yang pasti atau yang yakin, pengetahuan yang yakin. La tarawunna, sungguh kalian akan melihat. Al jahima, neraka jahim. Kemudian summa, artinya kemudian. Kalau tadi ada saufa, ini saufa, kelak. Ini beda dengan summa ya. Kalau summa, kemudian. La tarawunnaha, sungguh kalian akan melihatnya. Nah ini sama dengan la tarawunna, ini sungguh kalian akan melihat. Yang dilihat adalah neraka jahim. Nah di sini neraka jahimnya dikasih H, diganti dhamir H. Makanya sungguh kalian akan melihatnya. Nah itu cara menerjemah bahasa Arab ya. Ini harus hafal ini. Kemudian aina, artinya mata penglihatan, mata atau penglihatan. Al yakin, nah ini ada 2 ya. Di atas ini sudah ada, di bawah lagi, artinya sama, pasti atau yakin. Summa, kemudian. Nah, ini ada 2 juga. Summa ada 3 ya. Ini summa yang ketiga. Latus alunna, sungguh kalian akan ditanya. Yauma idzin, pada hari itu. An, ini an atau ani, sebenarnya an, tentang atau dari. An-na'im, artinya kenikmatan. Nah ini kalau dijadikan satu, dirangkai menjadi kalimat-kalimat yang sempurna dan mudah dipaham, maka kita bisa lihat di halaman selanjutnya terjemahan dari surat At-Takatsur. Ini contohnya ayat pertama, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ini ayat yang keempat. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Keenam, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nomor 7, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kedelapan, terakhir, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Yang dipakai bermegah-megahan tadi itu akan dihisab oleh Allah, ditanya-tanyai dari mana dan untuk apa, manfaatnya apa, itu ditanya-tanyai. Nah ini menjadi sebuah terjemahan yang sempurna dari surat At-Takatsur. Nah sekarang tugas anak-anak adalah menghafal arti dari lafaz per lafaz dari surat At-Takatsur itu. Ya, dihafal terlebih dahulu hingga kalian benar-benar bisa hafal betul tanpa melihat teks lagi. Jadi jangan nengok ke terjemahan yang ada di buku itu. Itu cara belajarnya begitu ya, tidak boleh melihat teks yang ada di buku lagi. Jadi dihafalkan, setelah itu jangan ditengok lagi untuk melatih hafalan kalian masing-masing. Setelah itu, kerjakanlah tugas berikut. Nah, ini ada tugas menyusun dan menebak makna kata per kata. Di sini ada kata ta'lamun, artinya apa? Kalla, artinya apa? Saufa, artinya apa? Ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Al yakin dan seterusnya. Nah, ini silahkan kalian kerjakan sampai halaman 28. Nah ini masih ada saufa lagi, ada ta'lamun, summa, kala ditulis. Kemudian selanjutnya berilah garis penghubung antara potongan ayat berikut dengan arti kata di sampingnya.
Ini ada lafaz kubur. Arabnya yang mana? Tariklah garis. Ya. Kemudian ini ada at-takatsur. Ini arti Indonesianya yang mana? Tariklah garis. Di halaman 28 dari buku kalian Quran hadis itu. Baiklah, ini tugas kalian kerjakan, dan kemudian kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke nomor WhatsApp Ustadz Gatot Wimbanu, ya, agar Ustadz juga bisa tahu kalian sungguh-sungguh di dalam belajar menghafal terjemahan lafaz per lafaz dari surat At-Takatsur ini. Insya Allah ini mudah anak-anak, jadi tidak usah terburu-buru. Tapi ingat, Ustadz pesan adalah dihafal, bukan nyontek, ya. Jadi setelah dihafal dahulu, baru mengerjakan tugas-tugasnya yang ada itu. Selamat belajar, semoga sehat selalu dan tetap semangat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.